diperkenankan untuk hidup, kemudian diperkenankan untuk tetap sehat, sehingga kita bisa bertemu di majelis ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan pembelajaran ilmu ini sebenarnya harus runtut. Tapi kadang karena pola dan kebiasaan yang ada di sistem pendidikan di Indonesia menjadikan kita berpola tidak runtut, jadi loncat-loncat, latihan sering loncat-loncat, sehingga kita tidak mendapatkan intisari daripada ilmu itu sendiri, sehingga kita akan kalah dengan orang-orang yang memusuhi kita sendiri. Jadi kita membenci mereka dan kita hendak berperang dengan mereka, tapi mereka selalu ada di depan kita dan kita tidak bisa mendahului mereka. Karena mereka apa? Mereka berpikir runtut, kita tidak runtut. Ini masalahnya di situ. Nah, ketika diajak untuk berpikir runtut, ini yang malas lebih banyak daripada yang tidak malas. Ya, kalau disuruh berpikir runtut, kalau disuruh para pengobat, kalau disuruh belajar ilmu pengobatan yang runtut, maka dikatakan rumit. Karena dikatakan rumit, karena mereka mencoba menutupi ketidaksukaannya, maka mereka pengobatan kok rumit banget, ya kan? Maka mereka mencari pengobatan yang simpel, sehari, 2 hari, kemudian kita bisa praktek. Padahal kalau Anda melihat seorang dokter, dia harus 5 tahun belajar diagnosa, 5 tahun belajar anatomi, 2 tahun kemudian disuruh koas, selanjutnya baru boleh praktek. Itu begitu rumitnya proses belajar. Sama sebenarnya teman-teman yang bergerak di bidang dakwah, dia sekolah di Libya, nanti habis itu sekolah lagi di Arab Saudi atau Mesir atau mana saja. Itu kembalinya itu dari kecil, dia dari pesantren sampai pulang dalam usia 25 tahun atau 30 tahun dengan posisi ilmu yang matang. Prosesnya panjang tidak? Apa jadinya jika yang ngisi pengajian itu baru belajar 2 hari pengajian, terus dia boleh ngisi, kira-kira hancur nggak? Berarti pola untuk menjadi seorang ulama itu prosesnya panjang, jadi seorang ustadz itu prosesnya panjang. Pengobatan sama. Nah, kenapa kita baru belajar 2 hari, 3 hari, baru 3 bulan belajar langsung kita bisa praktek? Sedangkan yang ditangani kasus penyakit. Yang kasus penyakit itu kaitannya dengan nyawa seseorang. Ini sangat miris, tapi kalau disuruh belajar panjang tidak mau, dengan alasan tidak ada waktu dan sebagainya. Tapi kalau menerima duit pasiennya mau nggak? Iya kan? Menerima duit pasiennya mau, tapi untuk belajar menyelamatkan dia tidak. Oh, ini nggak adil. Bagaimana akan muncul rasa cinta? Saya mencintai saudara saya sebagaimana saya mencintai diri saya sendiri. Bagaimana Anda peduli terhadap kasusnya pasien dengan sepenuh peduli kalau Anda sendiri tidak peduli dengan deritanya dia, dengan cara Anda belajar penyakit sedemikian detail. Ini perlu saya sampaikan dulu, karena ini terbiasa dengan pola pelatihan yang sebentar ya, paling 2 hari, 3 hari selesai. Kita bareng udah berapa lama Pak? Tidak bersama? Oh ya, 2013. Berarti saya 2013 ya, sekarang 2017 berapa? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun masih bareng, masih kita belajar. Kira-kira betah ada gitu. Ini paling kan nanti jadi separuh biasanya. Karena apa? Kalau jadi terapis itu biasanya lama. Saya dengan teman-teman itu bisa sampai 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun
tahun bersama. Ini yang isi kajian di sini sama ulamanya masih bersama nggak? Masih terus berhubungan tidak? Iya kan? Dan sampai mungkin beliau-beliau yang meninggal, ini generasi berikutnya. Jadi tidak ada nanti. Nah, kenapa kita pengobatan belajar dari 5 bulan sudah ngerti selesai, tidak ada hubungan lagi. Dokter-dokter yang ada sekarang, yang senior, ini tuh masih terhubung nggak dengan profesornya? Masih. Berarti tidak ada. Hanya ada estafeta. Tapi hubungan personal, hubungan keilmuan selalu berjalan. Kenapa hari ini kita dengan guru-guru pengobatan kita tidak? Karena bisa jadi ya gurunya segitu dapatnya, hanya mentok juga gitu. Nah, inilah coba kita budaya di dunia ilmu pengobatan ini dirubah supaya apa? Kita bisa nyampe. Ini yang pernah ketemu dengan saya, baru pertama kali ketemu dengan saya siapa? Ngacung. Tunjuk jari. Yang baru pertama kali. Banyak kan? Yang pernah ikut pelatihan modul 1, 2. Karena yang saya bahas di sini, ya, ini ilmu modul 2. Kalau di akar, batang, dan cabang ilmu, dia berada di batang. Berarti sudah melewati akar. Anda tidak tahu akarnya, langsung belajar ke batang. Kira-kira gimana? Tidak tahu akar masalah ilmu pengobatan, atau tidak paham, langsung kita bicara diagnosa. Ini diagnosa. Ini di batang, ini bagian diagnosa, bagian. Jadi masih ada parameter diagnosa yang lainnya yang harus belajar. Ini kan jadi bingung. Tapi kalau nggak dikasih judul menarik, tidak pada datang. Iya kan? Coba kasih judul pelatihan dasar ilmu pengobatan. Datang ya? Karena Anda sudah merasa ini dasar nggak ada. Ada teman saya, dia terapis, belum terkenal di Indonesia. Pak Mesti mau ikut pelatihan, ini modul pertama Pak, ini dasar gitu. Oh nanti saya kabari ya, kalau sudah lanjut tingkat lagi. Oke. Kita ketemu di Jakarta, pas dia habis ngajar, dan saya ada, terus saya cerita tentang pelajaran dasar. Dia dengarkan, itu sudah yang Pak, nggak jadi itu. Kenapa? Rumit. Itu baru dasarnya. Biasanya belajar dasar itu stres dulu. Nanti dia akan memahami di pintu yang kedua. Jadi kalau saya nanti bicara lidah, nadi, kemudian nadi ucap ini, parameternya begini, kira-kira Anda pusing nggak? Saya jadi bingung gitu saya. Kayak di Batam kemarin saya bolak-balik juga orangnya cuma diem dengerin gini aja. Di Batam 2 hari cuma dengerin. Akhirnya besoknya bawa istrinya konsultasi, hanya konsultasi aja. Padahal terapis semuanya. Pasiennya dari Singapura dan sebagainya. Itu belajar suami istri. Tapi dengerin cuma dengerin. Saya nggak paham Pak. Ini menarik tapi saya nggak paham. Baru nanti mau pelatihan dari dasar nanti April tanggal 14, 15, 16. Ya sengaja kita cuci otaknya dulu supaya apa? Paham ilmu pengobatan itu nggak gampang. Tinggal nanti terakhir yang betah sama saya itu siapa gitu aja ya. Jadi karena ini banyak sebagian yang tidak mengerti, saya akan mulai dari awal. Yang paling PBI datang. Yang PBI kemarin akhir ini tadi belum pernah ketemu Pak. Nah kita ini papan tulisnya lumayan ya. Ada
Sebelum kita masuk kepada diagnosa lidah dan nadi, saya akan memberikan satu parameter. Tapi kalau yang belum pernah belajar, yakin deh, punya. Tapi saya harus menyampaikan dulu supaya paling tidak Anda punya gambaran. Kenapa lidah begini? Kenapa nadi seperti ini? Karena yang belajar dari dasar pun menguasai nadi itu 1 tahun baru paham. Kalau nggak ada pasiennya, nggak akan pernah bisa paham. Lidah kalau nggak ketemu pasiennya, nggak akan pernah bisa paham. Jadi nanti ada 2 yang belajar, satu belajar hanya untuk ilmu pengetahuan, sekedar mengerti. Bukan aja yang pohon tadi. Jadi yang kedua, dia harus belajar untuk pendalaman. Jadi kalau belajar di pendalaman, nanti berarti dia akan serius di bidang terapi. Tapi kalau sekedar mengerti, tidak ada mengapa. Jadi kalau ilmu ini sekedar mengerti aja. Tapi kalau nanti serius, maka masuk ke kelas yang lebih serius lagi. Kenapa? Ini runtuh dan detail. Kalau hari ini suruh runtuh dan detail, itu tidak bisa. Anda pasti pusing. Bedakan dahak, lidah yang mengandung dahak lembab, dan dahak saja dan lembab saja. Itu murid saya aja masih pusing, ya, masih belum ngerti. Ini lembab saja, atau lembab ketemu dahak, atau dahak saja. Nanti dahak yang encer dengan dahak yang kental seperti apa? Encernya jernih dengan encernya berbuih seperti apa? Ya, ini baru cerita dahak saja ya Pak ya. Ya, lidah merah, merah kurang darahnya sudah lama, kurang darahnya baru, cairan kekurangan cairan di tubuhnya lama, kekurangan cairan baru. Bedanya apa? Itu seperti itu. Jadi begitu melihat lidahnya aja, ini lama, ini penyakit lama. Nah ini baru, ini pola makannya, cek makannya. Dia harus ngerti. Nah parameternya apa? Di sinilah kita belajar. Jadi paradigma pengobatan holistik itu. Jadi seluruh ilmu pengobatan ini kita dasarkan kepada bagaimana Allah menciptakan dunia ini dan menciptakan kita. Jadi kita kembalikan kepada apa yang Allah mau. Maka mengembalikan ilmu kepada sang pemiliknya. Maksudnya apa? Mengembalikan apa-apa yang kita analisa itu berdasarkan sunatullah. Sekarang ada diciptakannya jantung ini buat apa sih? Diciptakan sendi-sendi tubuh ini buat apa? Jadi semua ilmu yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah selesai, hilangkan, keluarkan. Semua kaidah-kaidah yang tidak sesuai, keluarkan. Mau di pengobatan tradisional, mau di kedokteran modern yang tidak sesuai, hilangkan. Kembalikan kepada hal yang benar. Itu tujuan kita. Maka nanti pengobatan timur dan barat Anda akan melihat seperti mata uang, kanan dan kiri, tidak bisa dipisah. Ya kan? Anda nggak suka dengan pengobatan barat. Ketika Anda pingsan, tahu-tahu Anda bangunnya di mana? Rumah sakit kan? Terus yang nangani siapa? Padahal Anda benci sekali, saya suka dengan pengobatan, obat kimia dan sebagainya. Tapi begitu Anda pingsan, terus Anda disuntik apa supaya Anda sadar pakai apa? Obat kimia kan? Ada yang menolong Anda sekarang berkembangnya seperti Anda di Nabawi, semua penyakit dibuka, nggak perlu ke dokter. Tapi kalau Anda lagi sakit keras, kemudian berguling-guling sama keluarga di bawah mana? Nah iya kan? Anda dibawa ke tempat yang Anda benci. Pasiennya nggak boleh ke dokter, tapi Anda sendiri dirawat 1 bulan di dokter sampai sembuh boleh pulang. Aneh kan? Ada apa ini di sini? Karena kedokteran itu juga ilmu Allah. Perbedaannya di mana? Benang merahnya di mana? Ini yang perlu kita paham. Supaya apa? Tidak gampang kita mencap. Baik, dokter ini juga banyak yang muslim,
sepenuh hati, walaupun Anda ngomong-ngomong, saya tidak mau tidak, tapi dia tetap profesional. Supaya kita tidak menjawabnya. Kemudian kita melihat kepada ilmu, bahwa ilmu adalah sebatang pohon. Ada akar, ada batang, ada ranting. Sekarang pertanyaan, pernah nggak pohon itu dari biji yang muncul apa dulu? Akar, daun, atau batang? Pak, lain Pak, saya punya kecambah banyak pohon biji. Saya tanam langsung keluar cabangnya Pak. Pernah nggak ada? Wah, itu nanti masukin aneh tapinya kita. Jadi akarnya itu, ketika akar menghujam baru kemudian tumbuh muncul daun dan sebagainya. Jadi kalau Anda belajar mulai dari bagaimana hukum alam, kemudian Anda belajar bagaimana organ-organ ini bekerja, anatomi, baru nanti Anda akan muncul ilmu yang baru, bagaimana mendiagnosa. Yang namanya jantung berdenyut kencang, ini kenapa sih? Nanti Anda akan ketemu orang palpitasi. Kalau Anda ketemu orang berdebar dikasih obat apa? Anda terapi apa? Ya kan? Kalau di kedokteran orang palpitasi dikasih apa? Obat. Oh, ini obat untuk berdebar. Semua palpitasi bisa jadi obatnya dianggap sama. Kalau Anda herbalis juga dikasih herba yang sama. Sebenarnya bukan begitu. Ini jantung bekerja. Ketika darah berkurang di dalam tubuh, maka darah yang masuk ke jantung kurang tidak? Jantung itu kita gambarkan kayak ini. Ini jantung. Ini jantung. Ini liver. Liver ini badan pabriknya. Pabrik darah. Nah, ini distributor. Distributor darah yang menyebarkan. Ketika pabriknya tidak memproduksi darah dengan banyak, apa yang terjadi di distributor? Kurang kan pasokannya? Ini konsumen. Konsumen berarti organ lain. Konsumen. Dia akan meminta ke jantung, mana bagian naik, betul nggak? Nah, maka jantung akan telepon ke sini. Pabrik liver, mana darah yang kamu berikan ke saya? Sorry bos, darahnya kurang banyak. Kalau dia memberikannya cukup, dia yang telepon atau bahkan tidak telepon. Ini biasanya tanggal 4 barang dikirim, nyampe, kebiasaan, betul nggak? Tapi ketika tanggal 4 belum nyampe, jantung telepon nggak ke liver, mana ke pabriknya, mana barangnya. Ketika besoknya nggak dikirim, telepon lagi ya, maka terjadi denyutnya cepat. Yang tadinya begini, begitu dia pasukannya kurang, dia kenapa? Semakin cepat dia meminta, semakin harapannya darah yang muncul ya sedikit lah. Kalau nggak bisa dikirim 1 truk, ya setengah truk. Kalau setengah truk berarti apa? Pengirimannya akan lebih banyak, betul ya? Jadi pasukannya sedikit, tapi dia minta terus. Dikit nggak apa-apa. Adanya 1/4 truk, nggak apa-apa. Yang penting bisa saya edarkan. Yang tadinya 1 truk datang, nanti hari berikutnya 1 truk, ini 1 hari, karena 1/4 truk berarti datang 4 truk. Jadi denyutnya naik 4 kali. Ini karena kurang darah. Maka muncul yang namanya denyut berlebihan. Itu yang pertama. Sekarang masalahnya, ini
Jadi masalahnya bukan kurang, sana datang, waduh ini kalau dia tidak lempar penuh di sini, dilempar sama dia. Akhirnya denyutnya menjadi cat. Hasilnya sama nggak? Denyut cepat. Satu kurang, satu berlebihan. Yang satu darahnya cukup, ini cukup semuanya. Tetapi darah yang dari bawah untuk kembali ke jantung, dia membutuhkan daya dorong ke atas. Sedangkan jika terjadi kelembapan, daya dorong ke atas menjadi lambat. Masalahnya karena kelambanan. Jadi truk yang berarti ini masalahnya sirkulasi. Truk yang harusnya kecepatannya 60 km per jam, dia berjalan 30. Akhirnya terlambat tidak nyampe ke jantung. Karena terlambat nyampe ke jantung, temponya jantung. Jadi persoalannya bukan pada liver, bukan pada jantung, tapi kepada sirkulasi. Denyut naik ya. Jadi denyut jantung yang berlebihan penyebabnya. Nah, kalau lidahnya bedanya apa? Yang pertama lidahnya pucat kering, yang kedua lidahnya gelap, merah gelap, yang keempat lidahnya pucat dingin. Beda, tapi hasilnya sama, tapi nah, sekarang bagaimana Anda menentukan ini berdasarkan dia? Ini aja di kedokteran barat sebenarnya ini ada karena bicara anatomi ya. Tapi kenapa persoalan ini tidak dikenal? Saya punya murid dokter pengajar anatomi yang mengajarkan anatomi itu dari Palembang. Begitu saya ajarkan kayak gini, ini ya betul logis kayak ini. Cara kedokteran barat diterima tidak? Diterima. Tapi kenapa mereka obatnya sama? Ketika menangani palpi, ketika menangani hipertensi obatnya sama. Pada ini anatomi. Berarti ada paradigma berpikir yang hilang di situ. Yang diajarkan benar, tapi tindakannya kemudian berbeda. Ada yang aneh. Paham ya? Jadi kita lihat masuk akal nggak, logis ya. Nah ini teman-teman itu hanya menjelaskan pengobat tradisional, menjelaskan dengan bahasa mereka yang tidak bisa diterima oleh kedua belah pihak. Terima oleh sini tapi nggak bisa diterima di sana. Hanya terjadi salah paham, hanya terjadi pertanyaan. Apalagi dokter Anda salah-salah kan sudah sekolahnya lama, Anda salah-salah kan begitu saja. Mana nggak kira-kira mereka? Mana? Kamu belajarnya berapa lama? Tahu anatomi tidak? Dikembalikan kayak gitu, Anda yang jengkel. Dokternya nggak paham nih. Nggak perlu tahu anatomi lah, yang penting ini kasih hebat. Itu aja kan? Padahal anatomi menjadi kebijakan dasar. Ini ilmunya. Kita dikasih 360 sendi. Ada sendi putar, ada Excel dan sebagainya. Pertanyaannya, itu Anda sudah kerjakan belum? Ya kan? Tiap hari Anda putar ini tidak? Sekarang 1 minggu ini Anda memutar sendi ini tidak? Tidak. Jadi kalau besok ini sulit diangkat, salah siapa? Salah sendiri. Salah tangan. Kenapa ya ini nggak bisa diangkat? Harusnya Anda paham ketika udah belajar ini, kok nggak bisa diangkat? Iya, jarang saya gunakan. Pintu kalau jarang dibuka, nanti ke dokter, ya, ke terapis minta dioles saja. Sembuh nggak kira-kira? Ini karakter ya, pintunya karakter susah dibuka. Terus
ada semprotin minyak aja, tapi pintunya nggak dibuka tutup kayak gini, tetap dibiarkan hanya disemprot minyak. Kira-kira bisa nggak? Atau minyak terapisnya, sama terapisnya diminyaki, dipijetin, terus sama terapisnya diputar. Itu sekali doang. Besoknya nggak ke tempat terapisnya, nggak diputar lagi, sama ada. Jadi dibuka, krek, selesai. Kira-kira bisa lancar tidak? Maka kalau ada KNP, dislokasi, itu salah siapa? Sendiri. Orang stroke itu kan kakinya kayak gini. Ini otot ini pendek. Rata-rata otot sini juga pendek. Ini karena jarang Anda gunakan begini, tarik begini. Jarang Anda ulur. Sekarang kalau Anda bungkuk sampai tangan ini nyentuh lantai, siapa yang bisa? Karena ini narik pengulur sini. Pernah begitu nggak? Jarang. Pernah tapi jarang. Jadi kalau tidak ingin kena stroke, ini ditarik. Karena begitu dia sudah kaku, tarik aja. Nanti lemesin lagi, nanti nggak jadi stroke. Berarti kalau melihat anatomi seperti ini, mencegah penyakit, mengobati itu sebenarnya sederhana. Hanya kemalasan dan ketidaktahuan yang menjadikan kita mau dilanjutkan. Nanti pusing apa ya? Nah, berarti kita harus melihat pola manusia, anatomi, fisiologi, kemudian hukum alam sunatullah. Kemarin yang sudah ikut di PBI, manusia terdiri dari dua. Satunya roh, satunya masih ingat? Jasad terpengaruh apa? Hukum. Jasad terpengaruh oleh hukum alam. Ya, jadi kalau dia nggak ngikuti hukum alam, nggak bisa. Sumbernya penyakit jasad di mana? Sumbernya penyakit jasad di mana? Sumbernya. Sistem makanya nanti kalau dikubur yang pertama hancur, busuk. Berarti ujung penyakit dari semua penyakit, ujungnya awalnya adalah sistem, mau ginjal, mau jantung, mau paru, mau liver, awalnya dari kalau berpikir tentang jasad. Jadi kalau ada penyakit jantung, mesti perutnya diobati juga enggak? Bukan jantungnya yang diobati saja, tapi sistem jalannya, sumbernya. Coba ada yang sudah sampai tingkat lanjut ke modul 3 belajar tentang herba. Semua obat kasus defisiensi sistem cerna, kasus defisiensi kelemahan fisik, selalu obatnya adalah menyentuh perut. Jadi ini rumusnya, Maka kalau refleksi, kalau titik akupunktur, titik apa, perut selalu menjadi sumber energinya ini. Maka kalau di akupunktur sangat terkenal apa? Chu Sang Li, Tigana, itu the bestnya. Kenapa? Penguasanya di situ. Itu mesti titik yang sering diambil. Ini masalah. Kenapa? Rumusnya begitu. Ya. Nah, berarti hukum alam kita akan berbicara sifat lembab dari panas dingin. Panas ini membuat materi dan cairan berada pada permukaan bagian atas. Kalau kering menjaga cairan, materi dan cairan tetap pada tempatnya maupun bersatu mengumpulnya pada tempatnya, bersirkulasi, tidak mengumpul. Maka kalau tubuhnya terlalu lembab, maka terjadi pengumpulan materi. Ini rumus. Jadi kalau tubuhnya
terjadi pengumpulan materi. Kalau perempuan nanti muncul kisah, ya, kemudian ugim kakinya bengkak, terus hasil tes perutnya buncit penuh dengan cairan, saluran kencingnya macet, kemudian terjadi banyak penuh dengan cairan, kemudian gangguan penumpukan materi yang lainnya di dalam tubuh, kisah ginjal, kemudian hidrosefalus dan sebagainya, kepalanya membesar, isinya cairan, itu adalah gangguan sirkulasi. Kalau sifat lembab dominan, padahal sifat lembab itu didominasi oleh cuaca dingin, hujan, kayak sekarang hujan, kemudian banyak angin dingin, itu didominasi oleh lembab. Maka sering terjadi gangguan pencernaan, perutnya berbunyi keruyuk, terus tubuh jadi berat, kepalanya berat, kemudian linu dan sebagainya. Ini karena kelembapan mineral. Sedangkan pada makanan ini didominasi oleh apa? Lembab, buah-buahan dan sayuran. Sudah musim dingin, lembab, ada banyak makan buah sama sayuran, salad dan sebagainya, salad udang. Sudah musim hujan, banyak air, ada makan banyak buah dan salad. Benar atau salah? Berarti itu buahnya semakin di. Kalau hebat, ini yang mengandung unsur dingin, yang lembab, klorofil, spirulina, ya, daun kelor, itu lembab. Sudah musim dingin, dia dikasih spirulina, kasih klorofil. Wah, itu the best, Pak. Ya, the best. Gak ada ciptaan Allah tidak the best, itu tidak ada. Pertanyaannya, Allah menciptakan itu untuk siapa? Kapan boleh dimakan? Kapan tidak boleh dimakan? Terus cocok untuk siapa? Itu kan masalahnya, pertanyaannya. Iya kan? Nah, selama ini kita nggak nyampe berpikir ke sana. Pokoknya ini bagus. Kadar vitamin A-nya, vitamin B-nya, kadar zat besinya lebih bagus daripada ini, kadar proteinnya lebih bagus daripada daging. Ayo semua disuruh konsumsi spirulina. Ya kalau diteliti betul, tapi namanya spirulina ada proteinnya tinggi, berarti protein dingin, bukan protein panas. Kalau daging itu protein panas, kalau spirulina protein dingin. Ini supaya teman-teman yang jualan spirulina, klorofil itu ya ngerti lah. Jangan semua pasien datang, ini spirulina bagus, klorofil bagus, semua dikasih. Ini barang bagus ya, tetapi cocok tidak dengan orang yang datang kepada kita. Itu tugasnya Anda diberi otak untuk berpikir. Maka di bukunya Ibnu Qayyim jelas pengobat yang bodoh lah yang menjadikan pasien itu semakin parah. Jadi yang bikin semakin parah siapa? Kebodohan ini. Maka para ulama sampaikan ilmu. Niat ibadah kepada Allah adalah jadi syirik, betul nggak? Karena apa? Ilmu. Pengobatan sama tidak? Maksudnya nolong, tapi mempercepat kematian. Bisa nggak? Bisa. Orangnya sudah dingin, sudah kedinginan, terus lidahnya pucat, tapinya dingin sekali. Bagus ini sepuri. Besok kedelai, tak air kelapa bagus lagi. Besoknya minum jus ya. 1 bulan kemudian kakinya bengkak, gagal ginjal. Terus saya kira-kira memang penyakitnya sudah parah. Anda nggak bisa disalahkan kan? Karena Anda nggak ngerti juga kan. Memang
Ya habis ada itu. Tapi ngeles kan, karena apa? Merasa karena nggak ngerti, orang nggak ngerti kan ngeles itu. Ini bahaya sekali. Kemarin di Batam kayak gitu, main teman-teman PA itu. Obat PA bukan hanya jelek, nggak ada saya katakan obat jelek, tidak ada. Yang salah itu saya nasihati, saya tidak peduli itu obat saya atau bukan, tapi kalau salah penempatan saya nggak bisa, saya tegur. Ini teman-teman kayak gitu, dia obat sudah, dia pastinya dari Syawal, dari Malaysia, obat kakinya, terus malamnya istrinya dibawa konsultasi, istrinya, suami istri pengobat terapis. Ini istri saya, ini saya lihat ini pucat banget deh, siapa? Spirulina, ini dingin mas, dia minum, kalau harus minum kedinginan, tapi diteruskan karena nggak ngerti. Dia tahu saya harus minum persis, perutnya nggak enak, tapi ini. Nah kalau tanya ke apanya kan, oh ini DOC, reaksi balas. Ini reaksi balas atau sama obat itu kan harus jelas. Nah itu diminum terus saja. Bu, kalau ini diteruskan, ini ginjalnya ada masalah. Nanti gagal ginjal, kadang berarti nanti nanya. Kalau nggak percaya, teruskan aja. Nanti hitungannya nggak nyampe 1 tahun. Kalau nggak percaya, mau silakan. Kalau saya kayak gitu aja. Ya Pak, harus gimana Pak? Ini dilepas, masuknya apa soda, masuknya ini. Makanya Pak, saya kalau minum apa soda nyaman. Nah yang nyaman nggak diikuti, malah yang ini yang bikin dingin diteruskan. Padahal makanya saya minum apa soda enak Pak, tapi katanya disuruh minum ini dah. Kan berarti dia belum bisa tegak di atas baru katanya kan. Saya kalau dengan murid-murid yang sudah senior, itu kalau saya salah ngomongnya di forum itu keliru, mungkin saya lagi lelah itu langsung kalau nggak dijawab di situ, Pak bukan kayak itu begini. Kenapa? Ilmunya sama. Jelas kalau orang salah itu jelas ya. Para ulama ketika dia melanggar satu persoalan, ulama yang lain tahu nggak? Karena jelas parameternya. Nah sekarang kalau parameter Anda nggak jelas, terus siapa yang mau diikuti? Menurut saya, yang satu menurut saya bisa nggak jadi parameter? Kalau di pengadilan, kalau saya menurut saya ini benar pengalaman saya tidak bisa. Kalau ada dokter keliru, ada parameternya? Ada. Maka nanti ada yang namanya Dewan Kehormatan. Ketika dia tidak melanggar parameternya, itu nggak bisa dikenai pasal. Nah kalau pengobat tradisional ada parameternya nggak? Nggak ada. Ya siapa yang mau melindungi? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Anda salah dalam ini, ya Anda akan ditanyai di yang Malaysia itu ditanyai. Kemarin dikasih apa itu pasiennya? Aku, kan repot itu. Sana nggak bisa, sini boleh ngeles, sana nggak bisa. Ya, ini Bapak itu mengumpul kalori itu membuyarkan, sirkulasinya jadi lancar, dia tersebar, cairan tersebar, darah tersebar merata, itu kering. Tapi kalau terlalu kering terjadi apa? Penguapan. Jadi kalau Anda minum hawa soda terus menerus jumlahnya banyak, maka terjadi jadi hawa soda walaupun itu bagus untuk sindrom dingin, kapan dia harus diminum? Kapan dia harus berhenti? Kapan dia, oh ini sudah bagus, minumlah berkala dosis kecil saja. Orang Arab makan hawa soda tiap hari, tapi segini. Ada sekapsul tidak? Berapa biji dikunyah? Kalau orang Jepang minum teh satu koci kecil, harus dengan upacara begini-begini lagi dah. Udah capek, udah kayak gini, minumnya sekian. Kalau Anda minum tehnya, bawahnya sampai berat. Ini pagi, siang, sore. Tambahin es lagi. Nah, tambahin es lagi.
Itu orang Arab yang jelas makan daging kambing terus, sekali nyembelih kambing 40 ekor kambing. Satu ekor itu hanya untuk berempat atau berlima. Itu bahasa udahnya sekian. Ada yang tempe tahu gorengan, bahasa udahnya berapa? Jadi nggak match. Sudah gorengan kering, tambahin apa? Terlalu berlebih. Sumbernya di sana aja, makanya gambarnya Indonesia itu begitu. Kalau enggak, dia nyontoh teh, tapi berlebihan. Sekarang nyontoh bahasa udah berlebihan. Semuanya kalau nggak berlebihan itu kayak kurang asik gitu. Karena kalau belum gagal ginjal itu kurang bagus. Nah sekarang jumlah yang mau dialisis berapa? Jumlah rumah sakit yang punya anak gagal ginjal berapa? Banyak sekali ya. Bertumbuhan. Kenapa? Berarti kejadian gagal ginjal terlalu enggak. Kenapa sering terjadi kayak gitu? Berarti pola hidup kita sudah rusak. Bahkan terapisnya sendiri besoknya cuci darah. Itu kenapa? Ya kejadian dia hanya mengerti teknik, tapi hidup sehat kayak apa, parameternya seperti apa itu udah. Ya. Ngeri. Panas sifatnya naik ke atas, membawa energi darah sampai ke atas. Tapi kalau berlebihan terjadi pusing, hipertensi, kan begitu? Ya kan? Akhirnya begitu dibuka di sini, nyaman. Tapi sebulan lagi nyampe sini lagi ya, karena dia makan panas terlalu berlebihan. Jadi semua itu tidak boleh berlebihan. Ketika dia kedinginan, makannya hangat kering. Ya, lembab dingin, hangat kering. Ketika sudah di tengah, dijaga antara kelembaban, panas dingin kering itu dijaga makanannya. Ketika dia terlalu panas, dia makannya yang dingin. Ketika dia terlalu kering, makannya yang lembab. Jadi herba atau makanan yang diadvis per orang itu bisa berubah tergantung situasi dan kondisinya. Nggak bisa ini terus itu karena bagus nggak bisa. Ya, karena suaminya seneng sop jengkol, dia bari jengkolan ya Bu. Jadi kalau seneng jangan diberi berlebihan. Karena senangnya duit datang dikasih terus lupa ya. Harusnya kadang dikasih miskin sedikit, nanti kasih lagi atau lagi. Itu menjaga hati tetap tegak, lurus, sehat, tidak pelit dan sebagainya. Ada yang bisa merasakan. Nah, ini membuat materi turun ke bawah, membersihkan saluran ke bawah. Kalau dia sifatnya membersihkan liver dengan metabolisme, dia buangnya ke belakang. Kalau dia membersihkan sistem urani, dia keluarnya ke depan. Nah ini, makanya dingin itu dingin ke belakang atau dingin ke depan buangnya. Kalau orang hepatitis, biasanya hepatitis ada batu, empedu, dia buangnya ke belakang. Tapi kalau ada batu ginjal, dia ada suhu tubuh terlalu panas, dia buangnya ke depan. Tapi kalau terlalu lembab, panas di metabolisme, buangnya ke belakang. Herbanya beda Mas. Tidak bisa satu herba untuk semua, tidak bisa. Kumis kucing itu ke depan. Kalau daun sena, kemudian jati belanda, dia buangnya ke belakang. Jadi jati Cina bukan ke depan, dia ke belakang. Karena dia pelancar BAB. Jadi semua herba pelangsing itu pelancar BAB. Ingat ya, ibu-ibu yang ingin langsing, semua herba pelangsing adalah pelancar BAB. Kalau digunakan berlebihan akan mengiritasi usus. Bapak-bapak boleh sayang pada istrinya karena sayang dan menjaga kecantikannya, yang gemuk dikurusin, ya kan? Ibunya yang minta, bapaknya yang bayarin herbanya. Tapi harus dilihat kondisi.
tepat atau tidak. Karena ada yang minum pelangsing, kalau 5 lambungnya lemah, iritasi. Biasanya masuk rumah sakit terjadi kolik. Itu hanya digunakan untuk tipe lembab panas dengan lembab panas sehingga menjadikan lemak-lemak itu tertahan di perut. Itu untuk lembab panas. Untuk lembab dingin itu obatnya berbeda. Pelangsing itu jenisnya nggak cuma satu. Jadi harus jelas dulu masalahnya apa, baru dipilihkan pelangsing yang cocok untuk orang itu. Jadi bukan obat pelangsing untuk semua, tidak bisa. Maka kenapa obat dokter? Kalau obat dokter, ya, dia jualannya kemana? Apotek kan? Ada nggak obat dokter jualan umum? Jangan sekali. Kalau umum itu obat bebas biasanya kaitannya dengan penyakit-penyakit yang sederhana, sakit kepala, flu yang sederhana. Tapi kalau penyakit yang berat, butuh konsultasi, dia obatnya kemana? Apotek. Terus dia masuk apoteknya, izinnya siapa? Mengeluarkan resep. Dok. Sekarang obat herba, hepatitis, batu ginjal dan sebagainya. Ini obat herba yang harus mengeluarkan siapa? Bebas. Kenapa dijual bebas? Ayo. Nggak ada herbalisnya, katanya kan banyak herbalis. Berapa jumlah herbalis? Pertanyaannya, herbalisnya ngerti nggak ini untuk yang tipenya kayak gini, tipenya kayak gini? Sudah jualannya bebas tanpa pengawasan herbalis yang terstandar, ya. Sudah seperti herbalisnya juga, sudah herbalisnya sedikit, herbalisnya juga nggak ngerti, kan repot. Kalau di luar negeri ketat. Di Cina, obat herba Cina itu selalu bawanya kontraindikasi. Ada nggak kalau Anda beli obat Cina? Ingredient kan ada. Pertanyaannya, herba Indonesia yang sudah ada Badan POM, ada nggak kontraindikasinya? Terus yang melindungi masyarakat yang konsumsi itu siapa? Kalau nggak ada kontraindikasi, karena satu paradigma, herba itu aman, boleh diminum siapa saja, jumlahnya siapa, berapa saja, kan begitu. Ini yang harus ditepis, ya kan? Obat dokter itu awalnya niru siapa? Obat dokter sebelum ada bahan kimia, herba. Oh, ini penyakit malaria nih. Akhirnya dilihat, oh susunan bangun rumusnya CA, CH berapa itu, kemudian dibuatlah sintetisnya. Betul nggak? Berarti cara kerja herba dengan obat sintetik, obat dokter sama tidak? Berarti ada yang jangka panjang, jangka pendek, hanya diberikan sekali. Ini boleh jangka panjang, sama tidak antara herba kimia dengan alam? Sama berbahayanya tidak? Kenapa sekarang muncul kalimat herba itu aman, boleh, apalagi nanti dengan kalimat saya sudah Badan POM. Badan POM itu mengeluarkan izin edar, Mas ya. Izin edar ini layak diedarkan karena pengolahannya terstandar. Pertanyaan tepat dan tidaknya, Badan POM mengurusi itu tidak? Tidak. Akhirnya bahaya tidak sebenarnya ini? Sangat berbahaya. Terus siapa yang melindungi konsumen ini? Kalau Anda mencintai saudara Anda sebagaimana mencintai diri sendiri, Anda saja tidak mengerti obat ini kerjanya seperti apa, kenapa Anda berikan pada orang? Sedangkan Anda sendiri tidak mengerti. Anda nggak tahu ini sholatnya cara yang benar, sholatnya kayak apa, Anda nggak ngerti. Tapi Anda sudah ajarkan pada orang lain. Apa yang itu? Diri sendiri saja tidak paham ini boleh atau tidak, tapi sudah diajarkan. Sama, Anda nggak ngerti ini herba larinya kemana, tapi Anda sudah berani menjual. Karena alasannya sudah ada izin pada.
Ini izin edar saja. Tapi ya beginilah Indonesia. Kalau nggak begini bukan Indonesia. Ya kan? Anda berbahagia kan tinggal di Indonesia. Ini posisi aja kita hari ini seperti ini. Makanya sangat memprihatinkan. Kadang yang ingin membangun malah disalahkan, malah dikucilkan. Ingin membenahi, membersihkan supaya terjadi jalan-jalan yang benar itu ditepati. Nah ini masalah. Kenapa? Kita sering isi di mana-mana seperti ini, kadang kurang disukai. Kenapa? Menurunkan kalau udah ngerti kayak gini mau ngasih apa? Hati-hati ya. Omset turun nggak kira-kira? Turun. Mau pelatihan sama Pak Uji ya? Ini Pak Uji, ini susah. Kenapa? Biasanya kalau udah kenal omsetnya turun. Maksud saya, herba kamu apa yang kamu jual, yang sudah jual, tinggal dilihat. Oh ini kelompoknya di sini, saya ajari jual. Apa? Bukan hukum saya tidak ada masalah. Yang penting masyarakat mendapatkan benarnya. Jadi penggunaan yang baik. Maka salah satunya nanti kita ajak ada bicara diagnosa tidak dengan nanti. Tapi sebelumnya saya kasih fondasi supaya cara berpikirnya sama. Itu seperti itu. Kasihan masalahnya. Jadi kita harus menyamakan visi dan misi kita. Ini sifat, dan ini surat Allah jangan ditentang. Ini bukan milik saya, bukan saya hanya nyontoh aja. Ini yang di alam begini. Makanya kalau perempuan banyak kena kista, kemudian gangguan menstruasi, kemudian mukanya pucat, kebanyakan perempuan sekarang begitu, karena kebanyakan minum yang dingin, makan yang dingin, nasinya kurang, banyak apa? Banyak some, bakso, hanya nilai gizinya kurang, terus ditambah jus, makan some, jus, dan sebagainya. Akhirnya kurang gizi, kurang darah, dingin, melembabkan, maka kejadian kista banyak nggak? Banyak. Hampir yang saya temui 90% karena pola makan tadi. Sudah begitu diobati spirulina.